Kontroversi Bupati Meranti, dulu protes daerahnya miskin ekstrim, kini kena OTT KPK. Kontroversi Bupati Meranti, dulu protes daerahnya miskin ekstrim, kini kena OTT KPK. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dicinduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, tanggal 6 April tahun 2023 malam. Adil ditangkap bersama puluhan orang lain yang terdiri dari pejabat strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pihak swasta. Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati, kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri kepada Berita Terkini, Jumat tanggal 7 April tahun 2023. Ali menyebutkan, KPK masih terus menggali informasi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Adil. Adil beserta pihak-pihak yang ditangkap KPK pun akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini. Informasi sementara dijadwalkan dari TKP jam 10-an, ujar Ali. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum kepada mereka yang tertangkap dalam OTT tadi malam. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat, ujar Ali. Kesal ke Kemenkeu sebelum dicokok KPK, Adil sempat menjadi buah bibir di masyarakat pada Desember tahun 2022 lalu ketika ia menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kemenkeu, Luki Alfirman. Adil mengaku kesal karena nilai dana bagi hasil DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Dia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3,000 sampai 4,000 barel per hari. Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi $100 AS per barel dari sebelumnya $60 AS per barrel. Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar 115 miliar rupiah. Menurut dia, jumlah ini hanya naik sekitar 700 juta rupiah dari sebelumnya. Sedangkan, di sisi lain, Kepulauan Meranti berstatus sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrim lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin? Uang kami tidak dikasihkan, tegas Adil. Adil pun sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti jika tak ingin mengurus daerah itu. Dia bahkan menyebutkan, pemerintah pusat bisa sekalian menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga. Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong, keluhan dana bagi hasil, atau Bapak tak paham juga omongan saya, ungkap Adil. Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrim, kata dia. Ditegur Mendagri pernyataan keras Adil itu sempat menjadi perbincangan untuk beberapa hari tetapi berakhir setelah Adil mendapatkan teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri Tito menegaskan, kepala daerah harus beretika meski sedang menghadapi persoalan. Sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan, kata Tito. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhadjar Diantoro pun menasihati Adil untuk menjaga etika dalam berkomunikasi karena sikap dan pernyataan Adil tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, ujar Suhadjar. Profil Muhammad Adil sendiri merupakan Bupati Kepulauan Meranti yang menjabat periode tahun 2021 sampai tahun 2026.
Ikutin terus channel berita terkini supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi